Al-Husain adalah seorang tokoh Yahudi di Madinah. Ia termasyhur sebagai orang alim yang tiada tara bagi kaumnya. Pengaruhnya sungguh besar. Ia disegani dan ditaati oleh orang-orang Yahudi pada masa itu. Ia seorang ulama yang benar-benar hafal dan paham isi Alkitab, yaitu Taurat. Ayah dan datunya pun termasuk golongan orang alim yang ternama di kalangan orang-orang Yahudi. Sebagai tokoh agama, Al-Husain adalah orang yang jujur. Mukanya yang jernih melukiskan kebersihan batinnya. Jika orang berbicara menerangkan sesuatu kepadanya, ia mendengarkannya dengan penuh kesungguhan. Ia sungguh cermat mengikuti segala sesuatu yang berada di sekitarnya. Segala sesuatu dipelajarinya baik-baik, kemudian dipikirkannya masak-masak. Bila segala persoalan telah dipahami dan dikuasainya dengan baik, barulah ia membuka mulutnya untuk menyatakan pendapatnya dengan tidak ragu-ragu lagi. Perkataan dan perbuatan serta isi lubuk hatinya tidak pernah bertentangan antara satu dengan lainnya. Bila lidahnya mengatakan putih, tentu putih pula kata hatinya. Dan bila hitam kata hatinya, hitam pula kata lidahnya. Ia benar-benar seorang perwira, berani mengakui kebenaran, sekalipun akan berakibat membahayakan dirinya sendiri. Al-Husain tidak ubahnya ibarat emas piawai. Bagaimanapun keadaannya, ia akan tetap berharga serta tinggi nilai dan kehormatannya. Bila ia berbentuk rantai, ia akan menjadi kalung yang berharga. Bila ia berbentuk belenggu, ia akan menjadi gelang yang berharga. Dalam kalangan para sahabat, Al-Husain terkenal dengan nama Abdullah bin Salam. Terkenal sebagai ulama terkemuka di kalangan mereka. Al-Husain masuk Islam tidak lama sesudah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Ketika itu Rasulullah baru saja masuk ke Madinah. Pada saat yang bersamaan, Al-Husain sedang berada di kebunnya. Ia melihat Rasulullah memasuki kota Madinah. Ia mengamat-amati wajah Rasulullah dengan penuh perhatian serta mengucapkan, "Falamma ra'aitu wajhahu, araftu annahu laysa biwajhin kadzdzab." Ketika kulihat wajahnya, aku tahu bahwa muka seperti itu bukan muka seorang pendusta. Setelah itu, dengan langkah yang ringan dan hati yang putih, penuh dengan keyakinan, ia menghadap Rasulullah SAW dan menyatakan pengakuannya di hadapan beliau. Ashhadu annaka Rasulullahil haqq wa annaka ji'ta bil haqq. Aku tahu atas dasar ilmu bahwa sesungguhnya engkau ini benar-benar utusan Allah yang hak, dan sesungguhnya engkau datang membawa hak. Al-Husain masuk Islam tanpa sepengetahuan kaumnya. Karena keyakinan akan kebenaran dan hak yang diperolehnya, Al-Husain merasa bersalah bila hal ini tidak didakwahkan kepada kaumnya. Al-Husain masuk Islam tanpa sepengetahuan kaumnya. Karena keyakinan akan kebenaran dan hak yang diperolehnya, Al-Husain merasa bersalah bila hal ini tidak didakwahkan kepada kaumnya. Ia merasa berdosa bila tidak berusaha agar kaumnya masuk Islam. Oleh karena itu, ia berpesan kepada Rasulullah SAW agar beliau menyelidiki lubuk hati kaumnya yang sesungguhnya. Al-Husain berkata kepada Rasulullah SAW, "Tuhan tahu bahwasanya hamba ini adalah pemimpin mereka. Hamba terpandang sebagai orang yang paling alim bagi orang Yahudi. Hamba mohon agar Tuhan sudi memeriksa mereka mengenai perihal hamba, sebelum mereka tahu bahwasanya hamba telah masuk Islam." Rasulullah beserta para sahabat turut menyaksikan bagaimana pengakuan dan penghargaan orang-orang Yahudi terhadap Abdullah bin Salam, sewaktu mereka belum tahu bahwa ia telah masuk Islam. Rasulullah bertanya kepada orang Yahudi, "Ma Abdullah bin Salamin fikum?" Bagaimana pendapatmu tentang Abdullah bin Salam? Orang Yahudi menjawab, "Huwa a'lamu nafsan wa a'lamu aban." Ia adalah seorang yang paling pandai dan bapaknya paling alim. Selanjutnya orang Yahudi itu berkata tentang Abdullah bin Salam, "Demi Allah, kami tidak mengetahui seseorang lain dalam kalangan kami yang paling alim terhadap kitabullah serta paham akan isinya selain dia. Tidak ada orang yang fasih seperti ayah dan datuknya." Setelah itu, orang Yahudi diberitahu bahwa sesungguhnya Abdullah bin Salam sekarang telah masuk Islam. Mendengar kabar seperti itu, mereka tidak percaya. Seakan-akan peristiwa semacam itu mustahil akan terjadi. Mereka berkata, "La yuslim, la yuslim, la yuslim." Tidak mungkin ia masuk Islam, tidak mungkin, tidak mungkin. Tidak mungkin ia masuk Islam.
Pada waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersoalkan Abdullah bin Salam, orang-orang Yahudi sedang berkumpul. Mereka tidak percaya kalau Abdullah bin Salam telah masuk Islam. Mereka memuji-muji Abdullah bin Salam di hadapan Rasulullah setinggi langit. Mereka akui bahwa Abdullah bin Salam adalah satu-satunya pemimpin yang mereka segani dan mereka hormati. Ia paling pandai. Bahkan dialah penguat mereka atas dalam tanda petik kesesatan Islam. Setelah hal itu didengar oleh Abdullah bin Salam dan orang Yahudi tetap tidak mau percaya bahwa dirinya telah masuk Islam, maka ia menampakkan dirinya. Ia menyatakan syahadatnya, pengakuan serta keyakinan atas kebenaran Nabi Muhammad dan mendakwahkan dirinya telah masuk Islam. Mendengar pernyataan Abdullah bin Salam itu, tak ajal lagi mereka berpaling 180 derajat. Pujian dan sanjungan berganti dengan caci maki. Tak henti-hentinya mereka mengumpat dan menjelek-jelekan Abdullah bin Salam, merendahkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya, dan menyatakan dia termasuk golongan yang sesat, yang tidak pantas mendapat kepercayaan, serta menjadi panutan orang. Karena peristiwa itu, terbongkarlah rahasia lubuk hati orang Yahudi yang sebenarnya. Pujian dan sanjungan mereka adalah palsu. Mereka memuji bukan karena menuruti suara hati nuraninya, tetapi karena menganggap orang yang dipujinya itu sejalan dan sepaham dengannya. Mereka mengukur kebenaran dengan kesamaan dalam pendirian dengan dirinya, bukan untuk mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya. Dalam hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tiada kalian memuji dia dengan segala kebaikan, tetapi setelah kalian ketahui bahwa ia beriman, kalian dustakan dan kalian kata-katai dia dengan ejekan dan caci maki yang nista. Oleh karena itu, mulai sekarang aku tidak akan percaya lagi akan kata-kata kalian semua." Orang Yahudi itu pun berkata, "Dahulu kami tidak mengira dan tidak khawatir akan terjadi hal seperti ini, wahai Abdullah bin Salam." Peristiwa Abdullah bin Salam dengan orang Yahudi di dalam Al-Quran, surat Al-Ahqaf, ayat 10 dilukiskan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ara'aytum in kana min 'indillahi wa kafartum bihi wa shahida syahidun min bani Israil. وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Katakanlah, terangkanlah kepadaku, bagaimanakah pendapatmu jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah, padahal kamu mengingkarinya, dan seorang saksi dari Bani Israel mengakui kebenaran yang serupa dengan yang disebut di dalam Al-Quran. Lalu ia beriman. Sedang kamu menyombongkan diri. Sesungguhnya Allah tiada memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Tidak sedikit orang yang senasib dengan Abdullah bin Salam. Pada waktu ia tersesat, ia dicintai dan dipuji para pengikutnya serta kawan-kawannya yang seiring sejalan. Akan tetapi, setelah sadar akan kesalahannya, yaitu kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadith, pandangan kawan-kawannya berbalik. Mereka tidak lagi memandangnya sebagai kawan, melainkan sebagai lawan yang dibenci, dicaci, dan dihina melebihi batas. Ajaran yang pertama kali diterima oleh Al-Husain atau Abdullah bin Salam dari Rasulullah SAW antara lain, Afshus salam, wasilul arham, wasallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Sebarkanlah salam, sambungkan tali silaturahim, salatlah pada waktu malam tatkala orang lain sedang tidur. Pasti nanti kamu masuk surga dengan selamat. Ajaran yang pertama ini tampaknya merupakan dasar ajaran Islam, dan ajaran inilah yang meratakan jalan untuk bertablig. Tujuan tablig adalah meratakan keselamatan dengan cara bersilaturahim. Dan pemersatunya ialah keikhlasan dalam berbakti kepada Allah yang akan membuahkan keselamatan serta kebahagiaan dunia dan akhirat. Abdullah bin Salam sungguh berkesan di hati para sahabat lainnya. Abu Burdah pernah berkata bahwa ia melihat Abdullah bin Salam duduk di belakang Rasulullah dengan khusyuk dan penuh perhatian.
Pada mukanya tampak tanda-tanda orang soleh. Selanjutnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Abdullah bin Salam adalah orang yang soleh, sedangkan Mu'adz bin Jabal berwasiat kepada mereka yang hendak belajar agar belajar pada Abu Darda, Salman, Abdullah bin Mas'ud, atau Abdullah bin Salam. Demikianlah keutamaan-keutamaan Abdullah bin Salam yang dinyatakan oleh para sahabat yang lainnya. Abdullah bin Salam wafat pada tahun 43 Hijriyah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.